kita bisa melihat secara langsung bentuk represivitas dan bentuk otoriter dari negara demokrasi Indonesia ini. Bisa dilihat sebenarnya di ujung sana, itu TNI sudah mulai melakukan penebalan. TNI loh, bukan Polri, TNI sudah melakukan penebalan ke arah seberang UOB, jalan untuk menuju Bundaran HI. Di sana ada kawan-kawan kami semua, teman-teman kami semua yang sedang melakukan long march untuk merapat, untuk bergabung di Bundaran HI ini untuk melakukan aksi damai. Saat akan melakukan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, massa mahasiswa yang tergabung dalam aksi tolak kenaikan BBM sempat dihadang polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa polisi membuka jalan menuju titik kumpul unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan juga kritik. Kendati demikian, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Satu suara kawan-kawan, tetap kondusif kawan-kawan, tetap kondusif kawan-kawan, kawan-kawan semuanya, satu instruksi kawan-kawan, hei, bentar, tidak ada provokasi, Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik, karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Kami ajak Anda melihat kondisi terkini aksi demonstrasi di sejumlah titik. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di Solo, Jawa Tengah juga ada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Ketika Ariel di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah semua mahasiswa sudah terkonsentrasi di Bundaran HI? Ya, sini mahasiswa hingga saat ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas, tepatnya di Jalan Sudirman, yang dimana ini akan mengarah ke arah Bundaran HI, yang dimana memang hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan oleh pihak polisi dan juga TNI yang berjaga di sekitaran Duku Atas, yang dimana memang situasi hingga saat ini sempat terjadi memanas intensitas karena memang mahasiswa ingin melakukan demonstrasi ataupun aksi massa di Bundaran HI pada sore hari ini, yang dimana memang tujuan utamanya terkait dengan menyuarakan pada 5 tuntutan yang dilakukan untuk sore hari ini, yang dimana dari mulai penghentian pemborosan anggaran APBN, kemudian juga penurunan harga bahan pokok dan juga BBM, lalu kemudian yang ketiga ada penghentian program MBG dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih, lalu yang keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang kelima desakan tegas agar Presiden mengaku kekeliruan. Dan selain itu juga bahwa sebelumnya dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa mereka ingin melakukan aspirasi di Bundaran HI, tentu saja ada alasannya, yang dimana berbeda daripada sebelumnya yang biasanya dilakukan di depan gedung DPR MPR ataupun di Patung Kuda, namun saat ini mereka menginginkan melakukan aksi massa ataupun demo di Bundaran HI, yang dimana mereka merasakan kekecewaan mendukung kebijakan tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam hal ini mereka menginginkan aspirasi dilakukan di gedung, maksudnya di depan
Bundaran HI, di depan Bundaran HI, yang dimana mereka sudah melakukan long march dari arah Senayan menuju Bundaran HI. Namun sampai sore hari ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas. Cindy. Ariel, apa rencana mahasiswa kalau akses mereka menuju ke Bundaran Hotel Indonesia tempat mereka akan berkumpul terus dibatasi? Informasi yang kami terima sebelumnya bahwa mereka terus akan memaksa untuk sampai menyentuh di depan gedung Bundaran HI, maksud saya, yang dimana nantinya mereka akan melakukan aspirasi di titik tersebut. Namun hingga saat ini memang masih tertahan oleh polisi dan TNI yang berjaga, yang ditahan lebih dari 6.000 dikerahkan untuk mengamankan aksi massa pada hari ini. Mereka tetap menginginkan untuk aksi massa dilakukan Bundaran HI pada sore hari ini, dan mereka akan terus mencoba masuk hingga ke titik Bundaran HI. Namun memang jika dilihat hingga saat ini situasi di belakang saya masih terdengar teriakan untuk memaksa menerobos dari titik Duku Atas untuk mencapai di Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan keresahan mereka, yang dimana memang hari ini terkait dengan 5 tuntutan utama yang akan disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap meresahkan atau membuat kecewa. Yang dimana sebelumnya juga dikatakan, sebelumnya kami sempat melihat ada sedikit intensitas memanas dari baik mahasiswa ataupun aparat, yang dimana memang mencoba untuk masuk terus ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi pada sore hari ini. Memang aksi massa ini dikatakan bahwa lebih dari 1.000 mahasiswa turun, yang dimana ini dari berbagai elemen, mulai dari BEM UI, lalu juga BEM dari beberapa kampus lainnya tergabung untuk melakukan aksi massa pada sore hari ini, yang dimana sudah dilakukan long march dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI untuk memberikan aspirasi atau suara mereka terkait dengan 5 tuntutan utama. Dan hingga saat ini masih terdengar suara teriakan untuk mencoba masuk hingga ke Bundaran HI. Pembatasan akses dari mahasiswa yang mau menuju ke Bundaran HI itu dilakukan di jalan mana saja, Ariel? Dampaknya ke lalu lintas di jam sore pulang kantor ini bagaimana? Ya, sini untuk dari arah Sudirman menuju ke arah Bundaran HI sendiri ini memang untuk jalur di sebelah kiri ini yang menuju ke arah Bundaran HI tertutup karena memang ini dipenuhi dari mahasiswa yang lebih dari 1.000 mahasiswa dan juga tertahan hingga saat ini. Lalu kemudian untuk di tepat sebelah kanan saya yang mengarah ke arah Sudirman dari arah Bundaran HI ini sempat hingga saat ini masih dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai dari kepadatan yang ada. Cindy. Oke. Kalau dari 5 tuntutan yang disampaikan juga oleh mahasiswa, kalau yang dari Anda dengar maupun Anda lihat atributnya, mana poin yang paling krusial mereka desak untuk segera dievaluasi, Ariel? Ya, Cindy, tentunya bahwa sebelumnya informasi yang kami terima dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa 5 poin ini menjadi utama yang harus diselesaikan ataupun didengar oleh pemerintah, yang dimana ini menjadi keresahan masyarakat yang diusulkan oleh dari elemen mahasiswa pada hari ini. Namun memang mereka mengatakan bahwa terkait dengan pemborosan APBN ini menjadi salah satu yang membuat resah hingga saat ini. Yang dimana juga dikatakan bahwa terkait dengan kenaikan BBM ini menjadi keresahan mereka, sehingga ini menjadi 5 poin utama yang mereka tuntut agar pemerintah dapat mendengarkan keresahan mereka pada hari ini dan juga keresahan masyarakat yang mereka sudah usulkan pada 5 poin. Cindy. Kalau yang tepat ada di belakang Anda, itu situasinya siapa saja yang berada di sana dan seberapa kondusif suasana di sana sore hari ini? Ya, sini untuk di belakang saya ini mereka adalah dari gabungan beberapa elemen mahasiswa, mulai dari BEM UI, kemudian juga ada dari BEM Nurul Fikri dan beberapa kampus lainnya seperti UNJ dan juga gabungan dari beberapa BEM di kampus-kampus. Dan selain itu juga memang ini dilakukan penjagaan, penambahan penjagaan dari personel TNI dan polisi yang berada di belakang saya ini untuk memberi pembatasan kepada masyarakat yang akan menuju ke, maksud saya kepada mahasiswa yang menuju ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi. Mereka terus meminta untuk dibukakan akses menuju ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tetap meminta hingga sore hari ini untuk aspirasi yang dapat dilakukan di Bundaran HI untuk menyampaikan terkait dengan 5 tuntutan yang mereka ingin sampaikan pada sore hari ini. Cindy. Berdasarkan aturan kan batas demonstrasi unjuk rasa sampai pukul 18. Apa juga rencana dari mahasiswa? Ini kan waktunya sudah 2 jam kurang menuju jam 18. Apa rencana mereka kalau misalnya akses itu masih terus dibatasi? Ya, Cindy, hingga saat ini memang kita terhitung bahwa pembatasan ini akan berlaku tinggal beberapa menit lagi ataupun 1 jam, yang dimana memang mereka hingga saat ini masih terus memaksa untuk masuk.
Namun memang informasi yang kami terima sebelumnya dari Ketua BEM UI bahwa mereka akan terus menyuarakan, yang dimana tidak hanya hari ini saja, mereka juga akan merencanakan bahwa menyuarakan terus terkait dengan 5 tuntutan yang menjadi keresahan, yang dimana mereka mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak selaras dengan kebutuhan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mereka akan terus menyuarakan terkait dengan 5 tuntutan yang akan dilakukan pada hari ini dan terus akan menyuarakan. Cindy. Baik, 5 tuntutan ini: stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden berhenti mengelak dan mengikuti kesalahannya. Dan kalau kita lihat di layar kaca, ini adalah jalan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa lihat aliansi dari mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI, terutama dari atribut jaket alma mater berwarna kuning di sana, mereka tertahan dalam perjalanan mereka long march menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Berbeda jika dibandingkan beberapa demonstrasi lainnya yang biasanya dikonsentrasikan di depan gedung DPR MPR di Senayan ataupun di Patung Kuda. Tapi kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama beberapa aliansi mahasiswa dari universitas lainnya akan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Namun hingga sore hari ini, berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV maupun juga kita lihat di layar kaca, masih ada pembatasan akses oleh personil gabungan karena sebelumnya polisi mengimbau agar aksi unjuk rasa ini dipindahkan tidak di Bundaran Hotel Indonesia, tapi di antara di Patung Kuda atau di depan gedung DPR MPR RI. Dari Jakarta kita juga pantau aksi unjuk rasa di Solo bersama dengan Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV. Widi, kalau di sana apa yang jadi tuntutan massa untuk pemerintah? Sama dengan di Jakarta, tuntutan massa di Kota Solo ini juga poin-poinnya adalah menuntut pemerintahan Prabowo Gibran untuk menghentikan program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, dan juga menuntut agar pemerintah bekerja keras untuk menurunkan atau menguruskan rupiah pada bulan dan juga membatalkan kenaikan harga BBM karena hal ini dinilai sangat menyulitkan masyarakat. Saat ini kita bisa melihat di beberapa daerah juga terjadi antrian di SPBU itu yang dikritisi oleh mahasiswa di Kota Solo ini, dan mereka juga menuntut agar pemerintah Prabowo ini fokus untuk memperbaiki ekonomi, tidak mengambil APBN untuk program-programnya yang selama ini justru dinilai mahasiswa menjadi sebuah kemunduran ataupun kegagalan seperti MBG misalnya. Dan mahasiswa juga menuntut agar Prabowo tidak terlalu sering keluar negeri, artinya konsen fokus pada dalam negeri dulu, baru nanti keluar negeri. Di dalam negeri bisa dibenahi, karena mahasiswa di Solo ini menilai beberapa kali kunjungan Prabowo ke luar negeri tidak membawa dampak ataupun manfaat apapun kepada Indonesia. Dan salah satunya di belakang saya, mahasiswa sudah bergeser untuk jalur di depan kantor DPRD, terutama di depan di Jalan Adi Sucipto ini. Dan polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengalihkan arus lalu lintas dari arah Karanganyar menuju Kota Solo, dan begitu pula sebaliknya dialihkan melalui beberapa jalan yang lain. Dan di sini juga diimbau untuk masyarakat Solo yang tidak bepergian ke arah Colomadu atau ke arah barat melalui Jalan Sucipto agar melewati jalur lain, karena saat ini tengah dipakai untuk demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM di Solo Raya ini dan di sejumlah universitas yang ada di Kota Solo. Mereka akan menggelar aksi hingga nanti puas untuk menyampaikan orang aksi, dan kami masih terus memantau apakah aksi ini akan berhenti pada pukul 18 atau mahasiswa akan menambah diskusi. Yang saat ini pun tidak melakukan pengamanan berlebihan, mereka hanya mengalihkan arus lalu lintas dan juga menutup sebagian akses menuju masuk ke Kota Solo ini. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Ariel Nata dan juru kamera Bima Wicaksana. Terima kasih atas laporan Anda.